bahwa jenis fragmen makanan sehingga termakanlah mikroplastik jenis fragmen ini oleh ikan. Kemudian untuk kelimpahan mikroplastik di sini saya mendapatkan 4 warna mikroplastik, yaitu transparan, hitam, biru, dan juga kuning. Dari keempat jenis warna mikroplastik ini, saya mendapatkan jenis warna hitam yang paling mendominasi. Mengapa warna hitam? Karena warna hitam ini merupakan mikroplastik dari jenis fragmen. Sehingga pernyataan ini diperkuat oleh Kartini tahun 2020 yang menyatakan bahwa organisme yang hidup di kolom perairan akan sulit membedakan mana yang makanan dan mana yang mikroplastik, sehingga termakanlah mikroplastik tersebut oleh organisme yang ada di dalamnya, ikan. Kemudian kelimpahan ukuran mikroplastik di sini yang paling banyak adalah pada kelas 5, yang mana kelas 5 ini memiliki ukuran 100 sampai 500 mikrometer. Untuk kelimpahan total, yaitu didapatkan 0,83 partikel per individu, dan untuk uji ETR, yaitu uji Fourier transform infrared, saya mendapatkan polyethylene chlorinated 25% klorin yang paling mendominasi, karena polyethylene chlorinated 25% klorin ini berasal dari mikroplastik yang sudah tercampur dengan zat kimia klorin, yang mana contohnya seperti bekas soklin. Kemudian untuk tabel persentasenya dapat dilihat di slide, dan ini merupakan grafik spektrum polimer polyethylene. Di sini polyethylene mendominasi. Kemudian kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari saya, yaitu tipe mikroplastik yang ditemukan yaitu fiber, film, dan juga fragmen, dan juga dan jumlah mikroplastik yang ditemukan yaitu 25 partikel dalam 30 ekor ikan, dan didapatkan kelimpahan 0,83 partikel per individu dengan persentase polimer yang tertinggi yaitu polyethylene chlorinated 25% klorin. Dan saran saya untuk penelitian selanjutnya itu harus ada studi lebih lanjut untuk menyelidiki resiko dari mikroplastik terhadap kesehatan masyarakat yang terkena dampak dari yang mengkonsumsi ikan. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Prima. Selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan presentasi Mbak Ria Anggraini. Kepada Mbak Ria dipersilahkan. Sudut yang di sudut yang. Mbak Ria boleh langsung share screen? Iya, sebentar. Baiklah, apa suaranya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ria Anggraini dengan NPM S1I018054 dari Program Studi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisis Kandungan Mikroplastik pada Air Laut di Perairan Pantai Pasar Bawah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan dosen pembimbing utama yaitu Bapak Dr. Yarjan SPI MSI dan dosen pembimbing pendamping yaitu Pak Ari Anggoro SPI MSI. Mohon maaf moderator. Iya, Mbak. Udah ganti Mbak slide.
Baiklah, yang pertama itu ada pendahuluan yang latar belakang saya melakukan penelitian ini, yaitu menurut Wright et al. Pada tahun 2013, hampir di setiap pantai yang berada di seluruh dunia dapat mengalami pencemaran yang utamanya itu disebabkan oleh sampah. Berdasarkan yang dijelaskan juga oleh rekan saya sebelumnya, bahwa sampah plastik merupakan permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Bisa dilihat pada slide itu beberapa peneliti yang mengemukakan mengenai definisi sampah laut, sampah plastik, dan juga mikroplastik, di mana sampah laut ini kebanyakan itu berasal dari sampah plastik, dan sampah plastik ini dengan jangka waktu yang lama dapat terdegradasi menjadi partikel mikroplastik. Partikel mikroplastik ini sangat berbahaya bagi manusia ataupun bagi organisme yang berada di lautan, dan mikroplastik ini dapat mencemari hampir di setiap perairan pantai yang ada di seluruh dunia. Salah satu pantai yang berpotensi tercemar oleh mikroplastik adalah Pantai Pasar Bawah. Pantai Pasar Bawah ini merupakan salah satu pantai yang berpotensi untuk tercemar oleh partikel mikroplastik, dan belum adanya penelitian yang dilakukan di Pantai Pasar Bawah ini yang mendasari saya untuk melakukan penelitian di daerah ini. Kemudian alasan mengapa saya memilih sampel air laut itu menurut Ainun-Tias dan kawan-kawan adalah salah satunya pencemaran mikroplastik itu banyak dan terus terjadi di air laut, dan menurut Wright et al. 2013, apabila air laut ini terkontaminasi oleh mikroplastik dapat terganggunya ekosistem dan ekologi perairan, serta dapat menyebabkan kematian bagi biota akuatik. Selanjutnya ada penelitian terdahulu dan juga tujuan dan manfaat penelitian itu bisa dilihat saja pada slide. Lanjut ke metode, itu penelitian ini dilakukan pada Desember 2021 hingga Maret 2022 dan bertempat di Pantai Pasar Bawah dan Laboratorium Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Untuk alat dan bahan juga bisa dilihat pada slide saja. Untuk metode yang digunakan adalah metode survei, dan teknik pengambilan sampel itu dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Untuk langkah-langkah identifikasi kandungan mikroplastik itu bisa dilihat saja pada slide. Lanjut untuk analisis data itu mengacu pada NOAA pada tahun 2013 yang dilihat pada slide. Untuk hasil dan pembahasan itu pertama ada gambaran umum lokasi penelitian, bisa dilihat pada slide, dan selanjutnya ada analisis parameter kualitas perairan yang didapatkan, itu bisa dilihat pada slide, dan selanjutnya adalah analisis kandungan mikroplastik. Pada penelitian ini saya menemukan 3 tipe mikroplastik, yaitu fiber, film, dan juga fragmen dengan 6 warna dan juga 8 kelas. Di mana pada stasiun 1 dan stasiun 2 ini ditemukan partikel mikroplastik, sedangkan untuk stasiun 3 itu tidak ditemukan partikel mikroplastik. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor alam, diantaranya adalah kecepatan arus. Selanjutnya itu bisa dilihat pada slide berbagai tipe karakteristik dari mikroplastik yang ditemukan, yaitu film, fragmen, dan juga fiber. Dan selanjutnya ada analisis kelimpahan mikroplastik. Analisis kelimpahan mikroplastik sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah analisis kelimpahan total mikroplastik, di mana kelimpahan total mikroplastik ini yang pertama didominasi pada stasiun 1 dengan jumlah 4.130 partikel per meter kubik. Selanjutnya ada kelimpahan tipe mikroplastik pada stasiun 1 maupun stasiun 2 itu didominasi oleh tipe film. Dan untuk warna itu warna hitam itu lebih mendominasi baik pada stasiun 1 maupun stasiun 2 lokasi pengambilan sampel. Untuk grafiknya itu bisa dilihat pada slide. Dan kelimpahan yang terakhir adalah kelimpahan ukuran, di mana kelimpahan ukuran ini yang mendominasi baik pada stasiun 1 maupun stasiun 2 itu adalah kelas 5, yaitu dengan rentang ukuran 100 hingga 500 mikrometer. Dan yang terakhir itu ada analisis mikroplastik pada FTIR, yaitu Fourier Transform Infrared, di mana pada penelitian ini saya dapatkan satu jenis polimer berdasarkan hasil uji FTIR, yaitu polimer polipropilen dengan berbagai jenis turunannya, dan juga presentase kemiripan dengan gugus fungsinya, itu di mana bisa dilihat pada slide. Dan ini adalah gambar hasil uji FTIR pada stasiun 1, di mana bisa dilihat pada slide. Garis berwarna hijau menunjukkan polimer polipropilen plus 20% talcium. Kemudian ini untuk stasiun 2, di mana polipropilen plus 20% talcium ini ditunjukkan dengan garis yang berwarna kuning. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Di sini dapat disimpulkan bahwa stasiun 1 dan stasiun 2 lokasi pengambilan sampel itu sudah terkontaminasi oleh mikroplastik dan kelimpahan total 3.040 per meter kubik, dan didominasi oleh tipe film, dan warna yang dominan itu warna hitam, dan untuk kelimpahan itu didominasi oleh kelas 5. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Ria Anggraini. Jadi kita masuk ke sesi diskusi. Kepada Bu Rahmi dipersilakan untuk menyampaikan penilaiannya.
Oke, terima kasih moderator. Saya mau tanya ke Prima dulu lah ya. Kenapa harus tenggiri, Prima? Kenapa enggak komoditi yang lain, misalnya tuna, ya, atau apa ya, ikan bolo atau apa gitu? Kenapa harus tenggiri? Gitu. Nah, kemudian untuk Ria, ya itu saya hampir nggak dengar ya, ngomongnya apa cepet banget kayak air mengalir itu. Lihat pada slide, ya cepet sekali saya nggak sempat lihat slide-nya. Oke, itu komen aja. Nah, menurut Ria, mana yang lebih berbahaya, mikroplastik ya pada ikan atau pada air laut? Ini kan satu tim ya penelitiannya sama Prima ya. Jadi menurut ya mana yang lebih berbahaya untuk konsumen ya? Mikroplastik pada ikan kah atau pada air laut? Terus mana yang lebih banyak kandungannya nih di ikan atau di air laut? Gitu. Oke, itu aja. Untuk Wince mungkin saya pas dulu deh. Nanti mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Ya. Lanjutkan dengan Ibu Nur ya. Pada Ibu Nurmelia dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Jadi beberapa pertanyaan sama tadi dengan Bu Rahmi, karena ini satu tim di penelitian, cuma ada fokusnya beda-beda. Kenapa pada ikan tenggiri? Alasannya apa? Kemudian kenapa fokusnya itu di pantai bawah ya, pasar bawah ya? Ya, kenapa memilih lokasi penelitian di situ? Kemudian saya komentari tadi di Wince. Wince itu ada salah satu gambar di PowerPoint-nya itu sumbernya ditulis sumber _2 pasar bawah apa gitu. Jadi menurut saya itu bukan sumber kali ya. Mungkin Wince bisa nanti lihat lagi di PowerPoint-nya. Kalau kita menyantumkan sumber itu adalah misalnya ada nama siapa, gambar atau milik misalnya kita sitir atau mungkin dari lembaga kita mendapatkan gambar gitu, karena kalau sumber kita tuliskan lokasi kayaknya kurang tepat gitu ya, Winjaya. Nah jadi itu pertanyaannya. Kemudian satu lagi ke Ria ya tadi ya, betul Ria ini ngejar waktu supaya nyaman ini, jadi memang agak cepat ngomongnya, tapi itu juga ternyata waktunya tadi udah habis juga ya Ria. Nah untuk Ria ini kan di perairan ya. Nah, seperti apa? Mungkin bisa cerita karena saya tadi ngikutinnya juga kejar-kejaran. Seperti apa metode untuk mengambil sampel air ini, misalnya apakah di satu titik atau di beberapa titik, kemudian bagaimana menentukan titik, mungkin itu yang Ria harus jelaskan. Saya kira itu pertanyaan dari saya. Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurmelia. Terakhir itu untuk Pak Agustin, kepada Pak Agustin dipersilakan. Oh, ini moderator baru nih. Saya baru ngeh ini. Iya, Pak Ana lagi. Pertama Wince ya, Wince. Wince, mikroplastik itu bisa terurai berapa tahun itu? Coba dijawab langsung aja. Baru bisa terurai habis di di alam itu bisa berapa tahun? Pak, untuk Ya, berapa tahun? Beda-beda Pak, tergantung dengan jenis atau sistem. Biasanya baru bisa hilang di lingkungan itu bisa berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, ratusan tahun, berapa? Mulai dari 10 tahun hingga ratusan. Nah, pertanyaan saya adalah jenis yang mana yang mudah terurai dan sulit terurai itu yang mana gitu ya? Itu yang untuk Wince. Kemudian yang kedua untuk Prima. Prima ini kan usus ikan tenggiri ya, Prima ya. Usus ikan tenggiri. Saya jadi kita selalu takut ya sebenarnya ya. Ya oke lah, kita takut dan takut boleh. Tapi maksud saya gini, bahaya nggak untuk kita yang memakan ikan tenggiri itu?
kalau ada mikroplastik di situ? Hah? Prima, bahaya Iya, nggak Pak. untuk? Hah? Iya. Bahaya ya? Iya, Pak, berbahaya, Pak. Nah, tapi yang saya tanyakan tuh gini, kan kamu kan di ususnya, kita kan nggak makan usus ikan. Yang kita makan kan daging ikan. Nah, apakah kamu juga memeriksa daging ikan yang kita konsumsi itu mengandung mikroplastik atau enggak gitu? Kalau misalnya kamu nggak periksa itu, saya mau tahu aja, apakah ada daging ikan yang terkontaminasi dengan mikroplastik? Itu untuk Prima ya. Nah, ini juga terkait dengan Ria, ya Ria. Kalau Ria ini eh, mungkin mikroplastik itu iya ada di lautan ya Ria. Tapi apakah mungkin usus ikan itu kan kamu di usus nih, di usus dia ada mikroplastiknya. Apakah di fesesnya ya, di feses itu di kotoran ikan gitu, itu masih mengandung mikroplastik nggak? Jangan-jangan usus ikan itu tempat dia merombaknya, tempat dia untuk mendegradasi mikroplastik itu. Kamu periksa nggak fesesnya itu, kotoran ikan itu masih mengandung mikroplastik nggak gitu? Jadi kalau misalnya masuk ke tubuhnya itu berapa tadi? Misalnya 84 partikel gitu ya. Kemudian di kotorannya itu tinggal 3 atau 2 atau mungkin 0, ya kan? Nah, ini ada nggak informasi itu? Kalau ada itu justru bagus eh, memelihara apa nih ikan apa gitu kan untuk menghilangkan mikroplastik seperti kita itu untuk menghilangkan pestisida ya kan di lingkungan itu kita bisa menggunakan mikroba pelarut gitu ya, pelarut apa nih, pelarut misalnya bahan kimia kelompok fosfat gitu ya, itu bisa digunakan juga. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agustin. Jadi langsung saja ditanggapi kepada Mbak Wince, Bang Prima, dan Mbak Ria. Mungkin pertama bisa Mbak Wince dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab tadi untuk masukan juga dari Ibu Sari untuk sumbernya. Kenapa dari pasar bawah? Saya pikir kemarin tuh karena ini dokumentasi pribadi, jadi saya buat pasar bawah. Jadi nanti akan menjadi bahan evaluasi bagi saya, Bu. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaannya, kenapa penelitian ini saya lakukan di Pantai Pasar Bawah? Jadi untuk Pantai Pasar Bawah sendiri ini merupakan pantai yang di sekitarnya itu banyak sekali aktivitas masyarakat. Kemudian untuk pantai ini sendiri belum ada penelitian yang melakukan penelitian tentang mikroplastik ini sendiri, Bu. Kemudian selain itu Pantai Pasar Bawah ini sendiri itu langsung terhubung dengan Samudra Hindia bagian barat. Jadi kemungkinan untuk mikroplastik atau plastik terhanyut ke pasar bawah itu sendiri besar. Jadi itu menjadi alasan kenapa penelitian ini dilakukan di Pantai Pasar Bawah. Kemudian saya lanjutkan untuk pertanyaan dari Pak Agustin, itu jenis plastik yang mudah dan sulit terurai. Jadi untuk jenis plastik yang mudah terurai itu adalah tipe film, di mana tipe film sendiri itu memiliki ciri plastiknya itu tipis dan mudah terdegradasi, dan densitasnya itu sendiri memiliki densitas yang rendah, Pak. Jadi kemudian ya Pak. Contoh yang kita gunakan apa tuh sehari-hari? Oh ya, baik. Jadi untuk yang digunakan sehari-hari itu kantong kresek yang kantong belanjaan itu, Pak. Ya, jadi kemudian saya lanjutkan untuk tipe mikroplastik yang sulit terurai itu dari tipe fragmen, di mana tipe fragmen ini biasanya didominasi oleh jenis PET atau polietilen, di mana untuk tipe ini sendiri biasanya banyak ditemukan di bahan-bahan yang sehari-hari kita gunakan di rumah seperti cangkir plastik, kemudian piring plastik, karena untuk mikroplastik ini sendiri, Pak, memiliki densitas yang tinggi, kemudian sulit untuk terurai dalam waktu yang singkat. Terima kasih, kembali ke moderator.
Ya, halo moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Vince. Selanjutnya untuk Bang Prima dipersilahkan. Mbak Prima deh. Iya, Mbak Prima, sorry Mbak. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Rahmi dan juga Ibu Nur yang pertanyaannya kurang lebih yang bersama. Kenapa harus di ikan tenggiri? Kenapa nggak di ikan lain? Di sini saya izin menjawab, Bu. Karena ikan tenggiri ini merupakan ikan ekonomis penting. Dan juga dari hasil wawancara yang saya lakukan di Bengkulu Selatan, bahwa ikan tenggiri ini banyak yang meminatinya, Bu. Dan juga kenapa harus di pasar bawah? Karena di pasar bawah itu belum adanya penelitian mengenai mikroplastik pada ikan tenggiri. Dan juga dilihat dari kondisi lingkungan sekitar bahwa lingkungan pasar bawah itu sudah tercemar mikroplastik, Bu. Banyak sekali sampahnya. Dan juga airnya itu kotor. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Dan saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak Agustin, yaitu mengapa mikroplastik pada ikan itu berbahaya atau tidak? Di sini menurut saya berbahaya, Pak. Karena mikroplastik itu dapat apabila kita mengkonsumsi ikan, maka akan menyebabkan gangguan organ otak kita. Itu menurut Wahyudi dan Apriansa tahun 2018. Dan juga apakah ada mikroplastik di daging selain di usus? Nah, jawabannya ada, Pak. Karena dari referensi terdahulu, yaitu dari Apriansa tahun 2019, bahwa terdapatnya mikroplastik di daging dan juga di organ-organ lainnya, Pak. Nah, kenapa kamu periksa ususnya dan kenapa nggak dagingnya? Kan kita makan dagingnya, bukan ususnya. Apa hubungannya daging dengan usus? Baik, Pak, saya izin menjawab. Karena usus itu merupakan tempat pembuangan terakhir pada ikan. Dan juga usus belum ada penelitian mengenai mikroplastik di usus ikan tenggiri, Pak. Apa korelasi? Bisa nggak kamu, misalnya kan, kalau di usus itu ada 85 partikel, di daging itu ada berapa? Ada korelasi nggak gitu? Gitu kan? Kan kita kan fungsinya kan untuk itu kan, untuk dimanfaatkan informasi itu untuk manusia kan, bukan untuk ikannya kan? Nah, gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada, Pak, dari referensi yang saya baca itu bahwa mikroplastik di daging tuh ada lebih banyak, Pak, bagian, Pak, daripada di usus. Karena apabila mikroplastik tersebut dikonsumsi oleh ikan dalam ususnya, kemudian besar kemungkinan untuk menyerap ke daging, Pak. Ya. Ikan tenggiri itu ikan predator atau ikan herbivor? Ikan predator, Pak. Nah, mungkin nggak dia dapat mikroplastik dari ikan kecilnya? Iya, Pak. Iya, Pak, mungkin, Pak. Ya. Jadi bukan dia karena ini ya, minum air gitu ya, kemudian masuk ke ini, tapi karena dia konsumsi ikan predasinya itu kan. Ya, Nah, ini menarik nih karena karena dampaknya itu seperti DDT itu ya. Dulu kita dikejutkan dengan DDT. Nah, ini mungkin penelitian berikutnya teman-teman yang belum meneliti, mahasiswa yang menonton mungkin ya, itu dampak bioaccumulation-nya ya, akumulasi yang menumpuk. Ya, terima kasih. Terima. Iya, Pak. Izin menambahkan sedikit, moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa itu kan ikan yang pola makannya itu sesuai dengan pancaran matanya. Jadi dia itu memakan apapun organisme yang menurut dia adalah makanannya. Jadi apabila dia mengkonsumsi ikan lain atau organisme lain yang tercemar mikroplastik, maka hal tersebut mendorong bahwa mikroplastik di ikan tenggiri itu bisa jadi dari organisme-organisme lain juga. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Prima. Selanjutnya kepada Mbak Ria, dipersilakan. Moderator masukkan sedikit saja.
dari semua jawaban ini buat semua mahasiswa juga termasuk saya. Kalau kita memberi jawaban itu carilah data. Misalnya tadi, oh karena Tenggiri ini punya nilai ekonomis tinggi. Mungkin Anda punya data berapa banyak sih sebenarnya produksi Tenggiri, misalnya seperti itu. Kemudian berapa harga jual Tenggiri untuk memperkuat. Jadi jangan seperti belum pernah dilakukan gitu. Kontribusinya seberapa besar gitu. Ya, mungkin itu ya buat semuanya. Terima kasih, silakan moderator. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya Mbak Ria, kepada Mbak Ria dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Rahmi terlebih dahulu yang menanyakan, menurut pendapat saya, mikroplastik yang lebih berbahaya untuk konsumen itu di ikan atau di air. Itu sama-sama berbahaya, Bu. Tapi sama-sama berbahaya karena dari ikan itu bisa dikonsumsi oleh manusia, kemudian kemungkinan partikel mikroplastik masuk ke dalam tubuh manusia itu juga bisa. Kemudian melalui air itu melalui proses pembuatan tambak, garam itu juga kan yang menggunakan air laut itu juga akan berbahaya apabila air laut tersebut telah terkontaminasi mikroplastik. Jadi jika ditanya lebih berbahaya mana untuk konsumen air atau ikan, itu menurut saya itu sama-sama berbahaya karena mereka partikel mikroplastik ini jika masuk ke dalam tubuh itu akan menimbulkan dampak yang fatal. Saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan Ibu Nurmelia Sari. Seperti apa metode yang saya gunakan untuk penentuan sampel, menentukan titik, bagaimana penentuan titik dan juga berapa titik. Baik Bu, di sini saya akan mencoba menjawab. Metode yang saya gunakan itu adalah metode survei dan teknik pengambilan sampel itu menggunakan teknik purposive sampling di mana terdapat 3 stasiun. Dalam penentuan stasiun ini kan tadi menggunakan purposive sampling. Jadi setiap stasiun itu kami asumsikan keterwakilan daerah tertentu. Seperti pada stasiun 1 itu saya memilih keterwakilan pertemuan antara sungai dan laut, yaitu daerah Muara. Kemudian di stasiun 2 itu saya mengasumsikan keterwakilan daerah tempat pariwisata atau ekowisata. Dan di stasiun 3 itu adalah daerah keterwakilan pembuangan aktivitas masyarakat berupa pembuangan limbah masyarakat. Jadi penentuan titiknya tadi menggunakan purposive sampling, ada 3 stasiun, dan juga menggunakan metode survei. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan Pak Agustin tadi, itu untuk feses ikan. Feses ikan, Pak ya. Kamu ukur nggak kandungan mikroplastiknya di fesesnya itu? Ya kan? Ya Pak, di sini saya kan berfokus ke air. Di air laut, jadi saya tidak melakukan pengujian di feses ikan. Kamu kandungan di air ya, bukan kandungan di ususnya? Bukan Pak, yang di usus tadi saudara saya Prima ya? Sebelum. Oh ya, kamu sama kayak Wince ya di itu ya, di endapan ya. Oke. Mungkin ya itu menarik, maksud saya gitu tadi menarik ya, karena kita harus fair juga gitu ya. Tidak selalu dengan ketakutan, tapi bisa jadi beberapa biota laut itu termasuk ikan itu justru dia sebagai tempat itu ya perombakannya. Baik, ya, terima kasih. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Iya, saya tambahkan sedikit ya, Ria ya. Ria ini kan tadi bilang, kenapa saya tanya lagi metode, hasilmu itu banyak. Tapi kalau saya lihat di abstrakmu tuh kamu cuma bilang survei. Padahal ternyata datamu tuh banyak. Kamu nggak cuma survei, tapi kamu mengambil sampel air ya. Iya, kalau membaca full papermu itu kamu ada sampel air, kemudian kamu melihat kelimpahan dari mata saja kayaknya gitu. Kemudian banyak data-data yang kemudian tidak cuma sederhana dengan kamu survei dan pengamatan, tapi juga di sini ada pengukuran di kualitas perairan. Ini kamu mengukur sendiri atau data sekunder? Mengukur sendiri Bu untuk parameter kualitas perairannya.
Oke, nah artinya kalau ini untuk dicermati buat semuanya, abstrak itu kan terbatas ya, kita nulisnya itu terbatas. Tapi semua harus memuat. Maksudnya abstrak yang dengan jumlah huruf terbatas itu, jumlah kata maksud saya. Jumlah kata terbatas itu harus memuat, harus menggambarkan keseluruhan kegiatanmu. Nah, ini makanya tadi saya sempat tanya lagi, ini kayaknya belum clear. Tapi anyway, ini sudah saya baca dari datamu semuanya, jadi buat perhatian aja bahwa abstrak itu sekali lagi harus memuat terutama metode kita, karena bingung kalau tidak ada di metode terus tiba-tiba ada hasil gitu. Ya mungkin itu, terima kasih Ria. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bu Nurmaya. Untuk Yuri, apakah masih ada lagi tambahan? Ya, saya mau nanya nih sama Wince, mungkin sama Ria juga. Kenapa itu mikroplastik yang berwarna hitam itu yang lebih banyak gitu? Itu apa sih yang mikroplastik yang berwarna hitam itu jenis apa gitu? Mungkin bisa dijawab Wince atau Ria gitu. Baik, Bu. Bagaimana moderator bisa langsung ke Mbak atau Mbak Ria dulu? Ya langsung aja Mbak Winca, saya kira. Ya. Ya, silakan. Izin Bu menjawab, jadi kenapa yang ditemukan dominan itu adalah mikroplastik yang berwarna hitam. Jadi untuk mikroplastik yang berwarna hitam ini sendiri sebenarnya mikroplastik bisa jadi itu merupakan mikroplastik yang berwarna kuning. Namun mikroplastik yang berwarna kuning ini tadi sudah terdegradasi, sudah terikat oleh pencemaran-pencemaran seperti logam berat yang ada di wilayah perairan tersebut. Jadi ketika yang ditemukan itu dominannya mikroplastik berwarna hitam, maka dapat dipastikan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yu dan Tari pada tahun 2019 itu menyatakan bahwa apabila mikroplastik yang dominan ditemukan itu berwarna hitam, berarti sudah dapat dinyatakan bahwa wilayah tersebut sudah tercemar dengan pencemaran-pencemaran, baik itu mikroplastik ataupun logam berat. Jadi Bu, untuk mikroplastik yang berwarna hitam ini tadi, kenapa dominan? Karena wilayah tersebut sudah tercemar seperti itu, dan yang warna hitam ini tadi sudah dipengaruhi oleh pencemaran-pencemaran yang lain. Oke, berarti bukan plastik hitam ya, tapi Bukan, dia udah endapan dari yang lain. Ya, Oke. benar. Oke. Baiklah, saya akan coba menjawab juga pertanyaan dari Ibu Rahmi, mengapa yang banyak ditemukan itu adalah dominan warna hitam. Karena menurut Juwari dan kawan-kawan pada tahun 2019 juga menyatakan bahwa warna hitam adalah merupakan indikator bahwa di lokasi tersebut sudah banyak terjadi pencemaran mikroplastik. Jadi apabila di air laut ini itu kan merupakan tempat terbanyak ditemukan mikroplastik jika dibandingkan dengan di air ataupun di sedimen. Jadi warna hitam itu menandakan bahwa di situ sudah banyak pencemaran mikroplastik yang terjadi, Bu. Seperti juga yang telah dikatakan oleh saudara rekan saya sebelumnya, saudari Wince Apriani, bahwa mikroplastik hitam itu tidak selalu berasal dari mikroplastik pecahan plastik yang berwarna hitam, tetapi sudah terkontaminasi oleh pencemaran logam berat seperti pencemaran timbal PB, kemudian pencemaran logam berat yang lain. Begitu Bu, terima kasih yang dapat saya jawab. Oke, terima kasih. Mungkin kembali ke moderator ya. Baik, terima kasih. Jika cukup, kita lanjutkan untuk presentasi lomba skripsinya. Terima kasih kepada Mbak Winci, Mbak Prima, Mbak Ria. Selanjutnya kita panggilkan untuk Mbak Iza Priyasti.
thanks for the opportunity. Here I am is a so I will present my paper, growth progress and racial intolerance of racial hybrid tolerance in human features. Homosexual subject is very important for the community. However, the quality in Indonesia is still insufficient to meet consumer needs. Suaranya bisa lebih dikencangkan, Iza? Atau lebih dekatkan lagi sumber suaranya? Atau tidak menggunakan headset, atau headsetnya didekatkan di sumber suara? Apakah sudah kedengaran, Pak? Masih jauh, masih sedikit. Ya, suaranya terlalu lemah ini. Atau tidak usah pakai headset? Gimana? Kayaknya headset jadi mengganggu itu. Itu pakai laptop. Nah, itu kencang. Coba. Berarti diulang lagi saja, Pak. Coba. Ya, suaranya jauh lemah suaranya. Coba bicara lagi. Langsung ke laptop ya, nggak usah pakai headset. Coba diulang lagi. Masih mute? Sudah kedengaran, Pak? Oke. Oke. Lebih kencang ya? Ya. Silakan Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thanks for the opportunity. Here I am is a person I will present my paper titled Grow Performance and Racial Intolerance of Racial Hybrid Tolerance. Oh, ini suaramu masuk lagi dua itu. Yang di video itu speakernya dimatiin. Bukan mic-nya ya, speakernya dimatiin. Speakernya dimatiin, yang suara tadi itu boleh dinyalain. Yang videonya speaker dimatiin ya, speaker dan mic-nya dimatiin dua-duanya. Oke. Coba. Tadi suara videomu itu masuk ke mikrofon. Ulang lagi. Hari ini sudah, Pak. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thanks for today. Here I am is a person I will present my paper titled Grow Performance and Racial Intolerance of Racial Hybrid Tolerance of to the salinity stress. Red chili is a horticultural crop that is very important for the community. However, chili production in Indonesia is still insufficient to meet consumer needs. One of the efforts to increase red chili production in Indonesia is by utilizing medicinal land in the form of saline lands. However, the use of saline lands can interfere with growth and yield are not optimal. It can even cause plant death. Utilization of saline lands can be done by using plants that are tolerant to salinity stress. Therefore, scarce varieties are needed that are resistant to salinity stress. However, the availability of hybrid varieties that are tolerant to salinity is still very vital. Very little and information about tolerant plant is still limited. Therefore, a study was conducted to test the tolerance of hybrid red chilies in order to obtain the best genotype that can be cultivated in saline land and increase chili production in Indonesia. Research purpose. Number one, comparing growth performance and yield of 10 hybrid genotypes under condition without salinity stress. 2. Comparing growth performance and yield of 10 hybrid genotypes under salinity stress condition. 3. To determine the tolerance of red chili hybrid genotypes to salinity stress. Next. Research methods. The research was carried out from March to August 2021 in the greenhouse of the agronomy laboratory